Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah di tanggal 9 Safar 1447 Hijriah atau 23 Juli 2026 kita akan melanjutkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di. Kita pada bagian kedua. Bagian kedua, kemarin pertama, sekarang kedua. Kemudian poin yang kelima dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah wa innahu al-aliyyul a'la. Sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha tinggi, al-ali al-a'la, zat yang paling tinggi. Ali tinggi, al-a'la lebih tinggi. Jadi zat yang paling tinggi adalah Allah SWT. Bikulli ma'na wa'tibar, dari segala makna, arti, wa'tibar, dan juga dari segala pelajarannya, dari segala tinjauannya. Uluwu zat, zatnya Allah itu maha tinggi, maha tinggi. Wa uluwul qadar, kekuasaannya Allah, qadarnya Allah juga maha tinggi. Wa uluwul qahar, dan juga qaharnya Allah, yaitu Allah SWT yang menentukan itu maha tinggi, yang memaksa, yaitu menentukan, itu maha tinggi. Contohnya misalnya siang malam, Allah yang menentukan, tidak ada yang bisa lagi melawannya. Kemudian datangnya ketuaan, datangnya kematian, bergulirnya segala sesuatu, itu dengan qaharnya Allah SWT, sehingga yang demikian itu tidak bisa dilawan oleh makhluknya. Sehingga ini menunjukkan ketinggian Allah SWT dari segala sisinya, baik zatnya maha agung, maha mulia, dan qaharnya, kekuasaannya, qaharnya juga, apa yang Allah SWT tentukan itu maha tinggi. Kemudian yang keenam, wa innahu alal arsh istawa, dan sesungguhnya Allah SWT berada di atas arsh, ala wartafa, tinggi di atas arsh. Istawaan yaliku bi'azamati wa jalali, istiwa yaitu ala wartafa, tinggi di atas arsh sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ma'uluwihi al-mutlaq, bersamaan ketinggian Allah yang mutlak. Wa fawqiyatihi, dan Allah itu di atas arsh tadi, dan arshnya Allah SWT di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arshnya Allah itu di atas air. Arsy itu adalah saqful alam, atapnya alam. Alam sebagaimana yang kita ketahui, ada bumi, ada langit, dan semuanya itu adalah alam. Wa ma siwallahi huwa alam, dan selain daripada Allah adalah alam. Alam itu alam artinya tanda. Jadi alam adalah tanda, artinya adalah tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Nah, atapnya alam itu adalah arsh, sedangkan arshnya Allah di atas air. Dan Allah SWT ala wartafa'a alal arsh, istiwa alal arsh. Karena demikian yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, dan demikian pula di dalam Al-Hadid. Sehingga kita tinggal beriman pada perkara yang demikian ini. Letaknya adalah keimanan, bukan akal, bukan perasaan. Karena akal dan perasaan tidak akan mampu memahaminya pada perkara-perkara yang gaib, kecuali dengan berita. Maka kita mengimani karena Allah lah yang memberitakannya. Fa ilmuhu muhitun bidzahir wal bawatin, sedangkan ilmu Allah SWT meliputi perkara yang zahir, perkara yang nampak, ataupun perkara yang batin, perkara yang tersembunyi. Jadi perkara-perkara yang
zahir yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Perkara-perkara batin yang manusia tidak tahu, Allah tahu. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi perkara yang belum terjadi. Perkara yang belum terjadi Allah sudah tahu. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Dari seluruh makhluknya. Perkara-perkara yang sedang terjadi Allah tahu. Tahu daun kering yang jatuh, daun basah yang jatuh, tahu di mana rezekinya semut, rezekinya yang lainnya dari binatang-binatang yang kita tidak tahu, kapan orang melahirkan, kapan orang meninggal, dan perkara-perkara yang akan terjadi, seperti misalnya orang-orang yang berada di neraka ingin kembali hidup di dunia, nanti ingin beramal saleh, dibantah oleh Allah. Jadi kalau mereka yang ada di neraka kemudian dihidupkan kembali, kemudian diberi kesempatan di dunia, mereka pun akan berbuat kufur lagi. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah SWT mengetahui perkara yang belum terjadi. Wal alam uluwi was sufla, dan Allah mengetahui alam-alam yang tinggi, was sufla, dan alam-alam yang rendah. Semuanya Allah ketahui. Jadi di gunung tinggi, kemudian di jurang-jurang dan sebagainya Allah tahu, di langit, di bumi Allah tahu. Wa huwa ma'al ibadi bi'ilmihi, dan tatkala Allah SWT menunjukkan bahwasanya Allah bersama hambanya, itu adalah ilmunya. Jadi yang bersama hamba itu bukan zatnya Allah, tetapi ilmunya Allah. Ya, Allah mengetahui, Allah bersama hambanya itu ya dengan ilmunya, bukan secara zatnya. Secara zatnya Allah istiwa di atas arsy. Innallaha ma'akum aina ma kuntum, sesungguhnya Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu ilmunya. Ya'lamu jami'a ahwalihim, dan Allah SWT mengetahui seluruh keadaan makhluk-makhluknya. Wa huwal qarib al-mujib, dan Allah adalah zat yang maha dekat, al-mujib, yang menerima atau mengabulkan permohonan. Allah SWT mengatakan wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid, dan sesungguhnya aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ataupun Allah SWT mengabulkan doa, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa tatkala mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah adalah zat yang maha dekat dan maha menerima doa. Kemudian yang ketujuh, wa innahu ghaniyyu bi dzatihi, dan sesungguhnya Allah SWT adalah zat yang tidak butuh secara zatnya. Jadi secara zatnya Allah tidak butuh akan sekutu. Ya, Allah tidak butuh akan segala sesuatu. An jami'i makhluqatihi, dari seluruh makhluk-makhluknya. Wal kullu ilaihi muftaqirun, dan kepada Allah seluruhnya membutuhkan. Jadi semuanya butuh kepada Allah, butuh pertolongannya, butuh kasih sayangnya, butuh perlindungannya. Fi ijadihim, di dalam pengadaan mereka. Jadi Allah, makhluk itu butuh kepada Allah. Fi ijadihim, di dalam pengadaan mereka. Jadi yang mengadakan mereka semuanya adalah Allah SWT. Termasuk yang mengadakan kita saat ini di sini, di dunia ini adalah Allah. Sehingga tidak ada makhluk kecuali Allah lah yang mengadakannya. Sehingga makhluk butuh kepada Allah. Untuk keberadaannya saja makhluk itu butuh, karena tatkala mereka tidak diadakan oleh Allah, maka mereka tidak ada. Wa ijadi ma yahtajuna ilaih, dan manusia juga butuh terhadap apa yang dia butuhkan. Fi jamil awqat, di setiap waktunya. Setelah manusia itu diadakan, manusia butuh makan, butuh minum, maka manusia pun butuh kepada Allah untuk memberikan makan kepadanya, untuk memberikan minum kepadanya, untuk memberikan pakaian kepadanya. Jadi mereka butuh kepada Allah. Wala ghina li ahadin anhu, dan tidak ada makhluk pun yang tidak butuh kepada Allah tarfata ainin, walaupun sekedipan mata. Jadi semuanya makhluk itu butuh kepada Allah. Jadi tatkala manusia tidak merasa butuh kepada Allah, berarti dia lagi lupa. Ya, lupa keberadaan dirinya, padahal dirinya tetap butuh kepada Allah. Tatkala dia kufur kepada Allah, sebenarnya dia juga butuh kepada Allah, cuma dia lupa kepada Allah. Misalnya dia butuh selamat, dia butuh tenang, dia butuh kebaikan, tapi karena dia ada kufur, dia lupa akan kebutuhan dia kepada Allah SWT. Jadi tidak ada di antara makhluk Allah SWT yang tidak membutuhkan Allah SWT.
Wa huwa Raufur Rahim, dan Allah SWT adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allazi ma bil ibadi min ni'matin, dengan apa yang ada pada hambanya dari kenikmatan. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari kenikmatan itu dari bentuk kasih sayang Allah SWT. Bentuk kasih sayang Allah SWT. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca, bisa makan, bisa minum, bisa duduk. Itu merupakan ya kasih sayang Allah SWT kepada kita. Diniyatan wala dunyawiyatan. Baik butuh secara diniyah agama wala dunyawiyah ataupun dunia baik secara dunia ataupun agama. Wala daf'a nuqmatan illa min Allah, dan tidak ada yang menolak petaka kecuali Allah SWT. Maka tatkala kita ingin tertolak dari segala petaka, mintalah kepada Allah SWT. Wa wal jalibul ni'am, dan Allah sendiri adalah zat yang ya al-jalib lin ni'am, yang mendatangkan kenikmatan-kenikmatan. Jadi yang mendatangkan kenikmatan-kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ad-dafi' lin niqam, dan Allah SWT adalah zat yang menolak dari petaka-petaka. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang memang kita harus meyakini dan meresapi dengan dalam, sehingga tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk akidah, maka ini mengokohkan kita tatkala kita berdoa, atau tatkala kita berharap, atau tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, wa min rahmatihi annahu yanzilu kulla lailatin ila samai dunya, dan termasuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turun setiap wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah SWT sesungguhnya dia akan turun setiap malam ke langit dunia. Yasta'ridu hajatal ibad, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kebutuhan hamba. Hina yabqa thulutsal lail al-akhir, tatkala tinggal sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah SWT mengatakan, la as'alu an ibadi ghairi. Fayaqul, Allah SWT mengatakan, la as'alu an ibadi ghairi, tidaklah seorang hamba tatkala tidak minta kepada selainku. Man dzalladzi yad'uni fa astajibalah, siapa saja yang memohon kepadaku pasti akan aku kabulkan. Man dzalladzi yas'aluni fa u'tiyah, dan barang siapa yang meminta kepadaku maka akan beri. Man dzalladzi yastaghfiruni fa ughfiralah, dan barang siapa yang minta ampun kepadaku maka akan aku ampuni. Hatta yatlu al-fajr, sampai terbit pagi. Fa wa yanzilu kama yasha, dan Allah turun sebagaimana yang Allah kehendaki, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Yaf'alu kama yurid, dan Allah berbuat sebagaimana yang Allah kehendaki. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah tidak seperti sesuatu dan dia Maha mendengar dan Maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Jadi di sini intinya kita tidak menggambarkan bagaimana turunnya Allah. Bagaimana turunnya Allah, misalnya digambarkan seperti manusia. Itu tidak, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti segala sesuatu. Tetapi kita tetapkan tatkala Allah SWT mengatakan turun, ya turun sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Dan tugas kita adalah hanyalah beriman dengan apa yang diberitakan tentang Allah SWT di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Ya, dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا ندا ايلا ايلا